Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Dorsman. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menyampaikan teori kependudukan, yaitu teori Malthus. Orang yang pertama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 sampai 1824. Kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori Malthus. Dalam edisi pertamanya, Essay on Population tahun 1798, Malthus mengemukakan dua pokok pendapatannya, yaitu 1. Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia. 2. Nafsu manusia tak dapat ditahan. Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Menurut pendapat Malthus, ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia yaitu dengan jalan 1. Preventive check, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint, termasuk di dalamnya antara lain 1. Penundaan masa perkawinan, 2. Mengendalikan hawa nafsu, 3. Pantangan kawin, dan yang kedua positive check, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain 1. Bencana alam, 2. Wabah penyakit, 3. Kejahatan, 4. Perperangan. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai satu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang harus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun karena beban manusia yang makin banyak, jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.